Cuci dari luar, dari dalam biar bersih. Biasanya kotorannya numpuk di sini. Seperti itu. Sekaligus untuk mengecek fungsi remote dan fungsi si sensor remote ini. Sampai 500. Kalau sudah mau mendekati 500, biasanya saya siap-siap untuk mencabut colokannya. Sudah 500, saya cabut colokannya. Nah, ternyata dia tekan balik atau pressure balik sambil mengeluarkan asap. Tadi ada asap dikit, tapi oli tidak menyembur ya. Seharusnya tidak, tadi kan keluar asap ya. Ini keluar asap berarti indikasi pressure balik. Nah, kalau seperti ini yang saya lakukan itu menambahkan oli. Kita coba ya. Kita siapkan dulu olinya. Untuk penambahan oli saya pakai yang simple aja, nggak saya potong kompresornya. Jadi melalui saluran hisap di sini saya buntu, terus ini biarkan aja kebuka. Ya, ini nggak saya tutup, terus saya nyalakan. Dari sini saya siapkan olinya. Jadi metode yang paling simpel aja ya. Saya celupin di sini sambil dinyalakan ya. Nanti dia akan menyedot sendiri. Ini 50 mili. Kita coba dulu. Kurang lebih 50 mili. Dan biasanya tadi kompresor kan ada sedikit ngorok dikit ya. Nah, udah deh. Habis, biarkan dulu sampai si olinya itu masuk ke bodi kompresor. Nah, terlihat ampernya turun. Tadi kan kosongan 1, sekian ya. Sekarang ampere udah normal 0, sekian. Nah, mudah-mudahan kita habis ini kita diemin. Nanti kita lakukan hal yang sebelumnya. Kita masukin lagi analyzer, kita tekan sampai 500, kita cabut sampai si ngebluk tekanan baliknya itu nggak ada lagi atau nggak keluar asap lagi ya. Dicoba aja. Kalau misalkan masih ada, tambahin lagi olinya per 50 ml aja kayak gitu. Nah, ada putus. Nah, seperti ini. Jadi nggak ada asap lagi ya. Ini udah mantap nih, pipa hisap dan tekannya akan maksimal menghisap dan mendorong freonnya. Jadi lebih dingin nanti si AC-nya. Dia nggak turun lagi gitu. Oke, sip. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Selanjutnya yang saya lakukan di unit outdoor, casing saya copot. Jadi saya telanjangin kayak gini. Yang saya mau ngapain di sini? Saya pertama mau mencari jejak kebocoran yang mungkin ada di kondensor. Biasanya di letter U-nya. Ini kita lihat aja yang basah. Biasanya itu bocor. Ini kebetulan bagus semua. Ini ada yang agak gepeng dikit, tapi nggak masalah sih. Masih mantap, kecuali gepengnya itu sampai bikin buntu ya. Baik. Terus di Sabtunya lagi sini juga nggak ada oli, lihat kering. Terus di bagian tengah sebelum dicuci kan kelihatan juga tuh, ini sirip-sirip doang sih yang agak pengok, nggak masalah. Sebelum dicuci perhatiin juga apakah ada rembesan yang basah, oli atau apa gitu. Terus di pipanya juga, baik pipa yang menuju keran, kita lihat apakah ada rembesan oli, sampai pipa di kapiler. Terus di sini apakah ada rembesan oli atau enggak. Kalau ada rembesan oli kita patut curigai. Nah, ini bisa kita singkirkan dulu, tarik aja.
Kayaknya ini unit masih original ya. Wow, kotor banget. Kita Iya. cuci. Masih original. Terus ininya kapilernya kita lepas, karetnya ini copot aja. Kita mau lihat. Kalau ini udah nggak ada bocor, biasanya saya cuma flashing, kecuali kalau di sini ada rembesan oli hitam, becek minyak gitu, baru ini saya copot, saya tes, saya kasih tekanan, saya tes apakah ada bocor atau enggak gitu buat memastikannya. Tapi kalau udah yakin nggak ada kebocoran, ini saya yakin tidak ada kebocoran. Berarti saya biasanya dan ini Baik. selalu saya lakukan, yaitu memflashing si kapilernya biar memastikan udaranya lancar. Jadi yang akan saya potong atau saya lepas adalah bagian pipa yang ini saja. Bagian ini saya angkat supaya nanti sekalian memastikan Nanti kegabung. aliran yang dari kompresor keluar sini lancar, sama nanti saya flashing ini gitu. Jadi satu pipa aja yang saya buka sih, ya, biasanya sih sini nih ya. Saya cabut dulu ya. Wih, seru banget ya. Panas. Di meleleh. Nih, karet plastik. Nah, kebuka deh. Nah, Sudah terangkat. Nah, Baik. jadi ini kita singkirin. tutup lagi. Enggak, kita colokin. Kita akan colokin dulu ya, sambil ini nunggu dingin. Biarin aja sambil istirahat. Kalau udah dingin, kita colokin. Buat cek lancar nggak kesini. Wow. Lancar, tapi nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada mampet. Ya, untuk mengetes informasi tambahan aja sih, buat mengetes dalam posisi casing kebuka gini, usahakan ini jangan nempel ke pipa ya, takutnya konektor ini nempel ke pipa, malah kita pas megang pipanya ini kesetrum gitu, hati-hati aja. Informasi tambahan sih. Awas, dor. Nah, kalau udah ini lancar, kita pastikan anginnya keluar. Berarti yang harus kita lakukan adalah memflashing. Biasanya saya memflashing si pipa kapiler ini. Ya. Ini matiin dulu. Matiin dulu, terus nyalain lagi. Flashing bisa dengan berbagai cara ya. Ada yang pakai biasanya apa ya, nitrogen, ada yang pakai nitrogen, ada yang pakai freon, ada yang pakai metil, ada yang Pakai AC. pakai R11. Kalau saya pakai LPG aja yang murah dan gratis, ada di dapur. Ini alatnya seperti ini. Ini regulator saya bikin. Ini seperti ini tampilannya. Gak usah dibahas ya, pasti sudah paham rekan-rekan teknisi. Ini output. Tahukah ini apa? Ini buat pressure gauge-nya. Ya, pakai ventil. Ya, kita coba. Saya pasang dulu. Jadi akan seperti ini dari tabung diam dulu dari LPG masuk ke pipa tekan. Nanti saya alirin gasnya supaya ke sini. Saya tahan pakai ini. Ya pakai tangan aja lah ya, supaya gampangnya. Dan buat tambahan juga
kita bekerja dengan zat yang mudah terbakar, jadi jauhin listrik, dijauhin sono zat-zat apa hal-hal yang bisa memicu api. Terus juga disiapkan penanganan apa ya, kejadian yang tidak diinginkan. Selang air disiapkan, jadi kalau ada apa-apa tinggal buka keran langsung guyur, aman. Oke. Nah ini korek apa ini sini korek sana. Terus kita buka. Yo susah dulu seperti itu. Sedikit tutup, terus bau gas, bau gas banget, bau banget. Keluar lagi, mati lagi. Ini tekanan LPG biasanya 80. Nah, itu 80 PSI. 800 ya 5. Jadi cukup lah ya. Jadi masih bisa tertahan oleh tangan. Kalau mau flashing pakai LPG jangan sambil ngerokok. Yang ada pipanya bukan. Tidak boleh merokok. Iya. Pipa belum bersih udah angus duluan gitu. Nah, lancar, kapiler nggak ada tersumbat ya. Biasanya kalau ada tersumbat ada oli-oli yang keluar juga sih di sini. Nah ini ada ya, bekas pembakaran tadi sih yang hitam. Tok-tok gini juga nggak apa-apa. Ya, terus juga usahakan kalau mau pakai bekerja dengan LPG di depan aja ya, di luar ruangan seperti ini. Jadi jangan, ya, jadi ruang terbuka. Jadi jangan di dalam rumah flashing pakai LPG. Ntar malah Apa? ntar malah Nah, jadi angus. itu aja sih Silakan flashing subscribe. karena masih aman. Jadi itu aja yang saya lakukan tadi, saya simpulin lagi. Jadi kita melakukan overhaul atau pengecekan ya, bukan pengecekan sih, ya dibetulin lah ya diam dulu apa ngomong, unit-unit yang copotan AC second supaya siap buat dijual lagi. Dari indoornya tadi kita sudah bahas, dari outdoor, terus juga pengecekan kondensor dan pengecekan kompresor, tes press, ampere, dan juga flashing pipa kapilernya. Dan kalau semua itu dilakukan, jadi unit yang kita jual ke konsumen itu pasti dan mantap hasilnya. Sehingga kita memberikan garansi sekian bulan juga aman. Kitanya nggak capek bolak-balik di telepon klaim garansi si konsumennya. Gitu sih. Terus juga ini juga saya mau infoin juga buat konsumen ya. Jadi semua AC yang dijual oleh teknisi itu nggak langsung kita dapat terus dijual lagi, ya nggak semuanya seperti itu. Ada beberapa teknisi yang memang dicek dulu secara pasti AC unitnya supaya siap buat dijual. Jadi kenapa ada yang beranggapan belinya murah terus jualnya kok mahal, beli jual emas kayak gitu. Jadi yang berisik. Ya soalnya itu kita harus melakukan beberapa hal ya, belum lagi resiko kalau ternyata dapat begitu dites kompresornya mati atau kompresornya short, itu juga harus modal lagi keluar. Seperti itu sih, jadi ada suka dukanya juga. Ya jadi curhat ya. Ya kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan juga. Dan buat satu lagi, buat konsumen calon pembeli AC second hand atau second atau bekas lah ya, itu jangan khawatir karena misalkan kayak gini, jadi yang ditanya itu langsung aja garansi atau enggak, jangan nanya hal-hal yang kayak ada las-lasan atau enggak, itu sebenarnya sih enggak terlalu berpengaruh juga, karena kayak contohnya pipa kapiler, kita mau jawabnya juga bingung.
Jawabnya sudah ada las-lasannya atau enggak nih bang? Kayak gitu kan biasanya nanya gitu loh. jadinya jawabannya Gimana saya jawab? Sedangkan semua unit saya lakukan flashing di kapilernya ini. subscribe dan tombol Dan ini pasti kan buat nyambungin lagi di las. Masa saya lem Dexton kan nggak mungkin. Saya bingung jawab. Mau jawab jujur nanti takut asnya kalah-kalan. Mau dibohongin tapi ya ini dilas juga kayak gitu loh maksudnya. Jadi buat masukan juga buat konsumen jangan terlalu parno juga dengan istilah dilas. Ini AC-nya sudah pernah dilas kayak gitu, yang jangan parno juga sih. Yang jelas kita melakukan perbaikan itu supaya unit yang digunakan walaupun second juga kualitasnya setidak jauh berbeda atau mungkin mendekati unit yang barunya juga. Nah, setelah semua selesai biasanya nanti saya rakit lagi, saya pasang tes running. Kenapa? Lalu saya pasang di kamar lah ya. Kayak gini contohnya nih biasanya kalau saya pribadi biar yakinnya lagi. Ini biasanya saya ngejejer nih di sini nih buat tes running. Ini salah satu unit yang di tes running udah seminggu. Nanti yang buat yang tadi saya sudah siapkan di sebelah sana bracketnya gitu. Jadi biar yakin juga. Beberapa hari lah ya, entah itu 1 hari, 2 hari, tergantung kebutuhan sambil kita tawarkan ke konsumennya. Jadi unit yang kita jual itu benar-benar unit yang siap pakai gitu, bukan siap kita bolak-balik. Kalau kita sudah pastiin unitnya itu siap pakai, jadi kita juga nggak capek bolak-balik. Gitu sih. Ini beberapa ada unit yang juga. Saya rasa itu aja sih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan tekan tombol subscribe-nya. Ini sorry berantakan. Apa? Jangan tombol lonceng. Silakan subscribe dari AC ini. Dadah, sampai bertemu kembali. Dadah. Oh iya, tadi yang kita lakukan adalah fungsionalitas ya. Awas licin. Fungsionalitas bukan tampilan. Kalau tampilan nanti saya bikin beda lagi gimana caranya supaya tampilannya ngejreng lagi biar kayak baru lagi ya. Ada triknya tersendiri sih. Di tombol jadi Terima kasih ngejreng. pemirsa, sampai berjumpa lagi. Silakan tombol lonceng dan subscribe.